Kenalan dulu, ini ada tamu spesial datang jauh-jauh dari Cilacap. Enggak, jauh-jauh dari Cilacap loh ini. ya dia jauh-jauh dari Cilacap, terbang ke sini untuk hadir hari ini. Makasih banyak. Terima kasih loh. Enggak guys, ini kita sama-sama di KL kok. Ya, jadi Andi ini tuh dia terkenal, dia sekarang lagi hits banget di TikTok. Aduh, enggak. Humble aja. Udah berapa? 700 ya? 1,5 M ya kebetulan terakhir. Enggak bohong, masih 5,5. 5 ribuan something. Halo guys. Gue Andi. Gue salah satu orang Indonesia yang kerja di Malaysia. Dan sekarang lagi coba building TikTok akun aku. Lebih ke sharing gimana caranya dapat kerjaan di sini dan gimana kehidupan kita sebagai orang Indonesia, khususnya saya di Malaysia ini kayak gimana. Lebih kayak gitu sih. Nggak terkenal kok. Lumayan lah. Lumayan lah. Iya, terus emang gimana sih awalnya tuh, maksudnya awal mula lo iseng ya awalnya ya? Iseng. Jadi awal mula itu dimulai dari iseng. Awal mulanya sebenarnya gue dulu suka banget yang kayak edit video gitu, terus kayak ya udah tapi editnya untuk cuma konsumsi pribadi aja gitu. Terus coba juga dulu di TikTok itu kayak ya udah upload yang edit biasa aja, upload video aja yang nggak ada informasi terkait gimana cari kerja di sini, gimana pekerjaan gue di sini kayak gimana, nggak, lebih kayak totally video untuk konsumsi pribadi aja gitu. Cuma ya udah waktu itu gue upload di TikTok. Terus ada di satu masa kayak gue ngelihat kayak gue waktu itu baru balik lagi ke Malaysia, which is 2022. Tapi gue baru mulai yang benar-benar nge-share itu di tahun 2023 kalau nggak salah. Waktu itu pertama kali tuh gue share video tentang, waktu itu juga lagi booming di TikTok, orang-orang yang nanyain di satu perusahaan itu mereka lulusan dari kampus mana. Terus kayak patut dicoba nih. Terus gue waktu itu sempat booming juga di TikTok. Waktu itu sempat lagi happening juga di TikTok tuh, lagi rame. Ada konten-konten lain, maksudnya konten kreator lain dan perusahaan-perusahaan lain itu lagi banyak tuh mereka bikin konten tipikal yang sama, nanyain si karyawannya itu mereka lulusan dari mana gitu. Terus kayak oh yaudah gue coba juga tuh, sama kebetulan gue kerja di salah satu top platform di Malaysia ini dan ada beberapa orang Indonesia yang kerja di kantor gue juga gitu. Nah waktu itu kayak udah gue mulai dari situ bikin video iseng-iseng kayak nanyain lo lulusan kuliah di mana nih, kampus mana. Literally kayak benar-benar sesimpel itu, nanyain beberapa, kayak kurang dari 10 teman gue nanyain random aja mereka lulusan dari kampus mana. Terus editing yang benar-benar seadanya, yang karena waktu itu juga kemampuan editing gue untuk yang konten yang komersial atau yang informatif seperti itu tuh gue juga masih terbatas gitu, masih kurang paham lah gimana cara editnya. Jadi kayak, tapi waktu itu gue mulai aja edit, kayak gue tag teman gue nih beberapa, kurang dari 10 orang, gue tanyain dia, lo lulusan kampus mana? Dan kayak gue ngerasa karena ini informasi yang cukup sangat informatif ya waktu itu, karena orang Indonesia kerja di luar negeri waktu itu. Terus gue coba tanya, gue coba bikin videonya, gue edit, gue share di TikTok dengan editing yang seadanya. Turns out sehari itu kalau nggak salah itu reach 100.000. Terus kayak wih lumayan juga nih konten gue naik gitu. Dan itu kayak pertama kali banget konten di TikTok gue pertama kali gue bikin dan pertama kali langsung naik gitu. Terus kayak setelah itu kayak diliatin lagi kayak 2 hari 3 hari, makin naik nih kontennya. Terus kayak udah dari situ titik baliknya mulai kayak oke nih, kayaknya gue ada bahan deh gitu di sini. Gue ada bahan untuk
uh, I have something that I can share with others gitu. Terus mulai dari situ ya udah gue starting untuk continue sharing, most likely sih tentang gimana kehidupan gue sebagai pekerja Indonesia di Malaysia. Awal mulanya, titik mulanya itu dari situ. Terus kayak ada satu video yang booming, terus kayak terus-terusan gue upload. Tapi ada di satu titik juga, karena kan algoritma TikTok itu bukan nggak bisa dibaca ya, maksudnya dia tergantung dari apa yang kita upload juga gitu. Nah, ada di satu momen yang gue ngerasa kayak, kok gue udah upload beberapa video tapi viewers gue nggak banyak gitu. Terus di situ kayak mulai agak sedikit drop, gue juga turun, kayak viewers gue nggak yang banyak. Terus gue sempet kayak vakum 2 atau 3 bulan, gue totally sama sekali nggak ngonten. Terus setelah 3 bulan itu baru kayak gue balik lagi untuk konten continue sampai sekarang. Sekarang gue coba konsisten untuk at least 2 hari sekali lah upload video. Itu sih awal mulanya. Berarti yang di video yang pertama kali booming itu, habis itu kan kayak, kayaknya boleh nih dicoba untuk lo geluti lah gitu. Terus habis itu lo rajin untuk upload lagi hal-hal yang serupa. Nah, habis itu karena yang satu video itu naik, terus kayak gue udah coba ikutin konten-konten lain yang, karena kan banyak juga tuh, maksudnya konten-konten yang gue cari referensi dari konten kreator lain. Gue nemu ada beberapa kayak, oh boleh nih, kayaknya bisa nih gue ngikutin kontennya mereka, terus gue bikin hal yang serupa gitu. Lebih ke ya udah gue ikutin apa yang lagi happening waktu itu. Tapi mostly balik lagi gue sharingnya itu tentang anak-anak Indo yang kerja di luar negeri. Gue ada nemu satu konten kreator yang mereka benar-benar ngebahas kayak gimana caranya mereka bisa kerja ke luar negeri. Nah itu gue tanyain juga lah ke beberapa teman gue yang kerja di Malaysia ini. Nah terus kayak dari situ gue mulai lagi konten-konten dan mulai memberanikan diri untuk konten yang guanya sendiri yang muncul gitu, kayak ya udah a day in my life lah, kayak gitu. Terus dari situ baru mulai lagi untuk kayak explore aja sih sebenarnya, cari-cari referensi dari konten kreator lain yang mereka niche-nya tuh sama kayak gue. Misalkan mereka konten kreator yang ngebahas gimana cara dapat kerja di luar negeri kayak gitu-gitu. Karena kan ada banyak juga kan, maksudnya konten kreator yang gue lihat itu yang mereka kerjanya di Singapura atau mereka kerjanya di Hong Kong. Nah, gue dari situ lihat tuh apa sih yang bisa dibahas dan dibagikan sama viewers gue di TikTok gitu. Nah, itu terus kayak ya udah gue mulai buat lagi, continue, terus coba konsisten, terus kayak coba cari topik apa ya yang setidaknya bisa jadi booming gitu. Gitu. Terus udah ada beberapa sih konten gue yang booming itu yang ngebahas. Oh, gue juga selain ngebahas kerjaan tuh ada beberapa konten gue itu yang booming juga, ngebahas tentang kayak culture shock orang Indonesia, anak Indonesia yang kerja di sini, atau pengalaman-pengalaman apa yang mereka dapat pas mereka pindah ke Malaysia kayak gitu-gitu ya. Dan itu lumayan cukup banyak menarik viewers gitu, sampai kalau nggak salah sampai 800 ribuan viewers di TikTok itu. Kita itu benar-benar ngebahas kayak, lo coba tolong sebutin apa culture shock lo tinggal di Malaysia kayak gitu-gitu. Ada yang ngebahas, karena kan memang walaupun negara kita Indonesia dan Malaysia itu dekatan ya, tetanggaan, tapi ada aja satu kayak beda gitu. Kayak ada satu teman gue tuh bilang dia Chinese, terus Chinese Indo, ditanya sama orang sini, lo Cina ya? Hal ini kan di Malaysia kayak ya udah biasa aja gitu, karena bukan hal yang sangat sensitif gitu. Cuman di Indo kan untuk ditanya langsung lo Cina ya, itu tuh kayak kesannya diskriminatif atau gimana. Nah, hal-hal kecil yang kayak gitu yang kayak sebenarnya
akhirnya disampaikan sama teman gue, oh gue agak kaget ya kalian pertama kali tanya lo Cina ya. Terus dia ngerasa kok gue sudah kayak gini, mungkin karena balik ke yang sekarang di Indonesia lah kayak terlalu sensitif. Nah, di sini kayak ya udah biasa aja. Terus itu masih ngebahas tentang kita di sini Indonesia. Terus tapi konten gue itu sekarang juga lebih fokusnya itu ke gimana lo bisa dapat kerjaan. Lebih kayak sharing sentri dan diselingin sama sharing tentang kehidupan gue di Malaysia. Iya, gue sempet tuh ngeliat-liat TikTok lo kan. Terus habis itu gue baca tuh komen-komennya. Terus banyak banget yang interest untuk gimana sih cara bisa kerja di luar negeri atau enggak di Malaysia deh, karena lo di Malaysia kan. Terus gue lihat lo tuh kayak bikin akun Telegram ya? Iya, gue bikin. Iya, lo kayak bikin akun Telegram gitu, jadi biar orang-orang ini tuh bisa buat nanya. Jadi di akun Telegram itu apa yang lo wadahi? Nah, jadi waktu itu tuh gue kayak kepikiran kayak bikin konten apa yang kira-kira seru dan bisa, at least gue juga pengen apa yang gue buat itu bermanfaat buat orang gitu. Nah, gue tuh waktu itu bikin kayak gue nge-share kayak hook-nya itu, setelah 5 tahun kerja di Malaysia, ini hal yang gue dapat belajar segala macam. Gue sharing lah sampai di akhir video itu gue bilang kayaknya kalau misalkan gue bikin akun Telegram untuk sharing lowongan pekerjaan, boleh nggak ya gitu. Kalian ada yang mau nggak? Dan cukup banyak yang mau. Oh, awalnya lo nanya dulu, nyari ini dulu. Nanya dulu. Terus sekarang itu kalau nggak salah gue sekitar 2.000-an member di Telegram itu. Tapi gens gue di situ bilang gue itu di sana tuh cuman literally sharing lowongan pekerjaan yang gue dapat, bukan gue yang menyediakan lowongan pekerjaan. Karena gens mungkin cerita background gue terlebih dahulu ya, maksudnya gue juga dapat kerja di sini itu bukan karena waktu itu karena gue ada teman gue yang udah kerja di sini, which is dia. Nah, waktu itu gue ngeliat kayak, oh dia kerja di Malaysia nih gitu. Dan sebenarnya dulu gue waktu lulus juga gue nggak tahu tuh ada jenis pekerjaan ini di Malaysia gitu. Gue juga nggak tahu dulu. Dan gue juga nggak akan kepikiran untuk kerja di luar negeri gitu waktu itu, karena informasi yang gue dapat pun sangat amat terbatas waktu itu tentang pekerjaan di luar negeri. Ditambah background pendidikan gue juga waktu itu, kayak gue merasa nggak ada deh pekerjaan yang sesuai dengan background pendidikan gue gitu waktu itu. Dan sampai di satu momen gue ngeliat updatean dia kerja di Malaysia, terus gue tanya-tanya, dan ternyata ada yang namanya referral program. Nah, gue cobalah untuk masukkan CV ke dia, dan untungnya setelah interview tuh gue lolos gitu. Nah, berangkat dari background itu, gue juga kayak ngerasa memang informasi mereka untuk mendapatkan lowongan pekerjaan di luar negeri, khususnya di Malaysia, itu nggak banyak gitu. Dan memang mereka juga banyak yang nggak tahu gimana caranya mendapatkan lowongan pekerjaan di luar negeri gitu. Atau kayak misalkan kalau mau dari LinkedIn itu nyarinya harus kayak gimana, atau mau dari job portal lain itu keyword yang kita pakai harus keyword yang seperti apa. Sampailah akhirnya gue kayak kepikiran, oke lah, coba nih buat grup Telegram yang gue di sana bisa nge-share informasi lowongan pekerjaan yang gue dapat dari koneksi-koneksi yang ada di sini. Karena gens waktu itu kayak gue pikirnya simpel aja, karena nggak semua orang bisa mendapatkan informasi itu. Dan di sini posisinya gue punya sedikit koneksi tentang informasi tersebut gitu, dan gue bisa share ke orang-orang. Tapi gue juga bilang, maksudnya di grup itu gue tuh cuma purely nge-share informasi aja ya, di balik proses setelah itunya gue angkat tangan, gue nggak tahu, nggak ada jaminan setelah lo apply itu lo akan keterima, itu enggak. Gue di sini purely untuk membantu menyampaikan informasi lowongan pekerjaan. Dan karena untuk kerja di luar negeri juga sebenarnya
banyak banget caranya sebenarnya. Maksudnya kalau yang gue alamin, gue pertama kali kerja di luar juga karena referral program, dan itu sangat membantu uh, dalam proses recruitment. Dan kalau misalkan kalian punya koneksi teman atau saudara atau siapapun itu yang udah kerja di luar negeri, gak ada salahnya kok kalian kayak nanya, ini ada referral program nggak atau apa nggak, atau boleh bantu nggak untuk masukin CV atau kayak gini. Ya kayak nanya aja gitu. Kalau ada ya kalian coba masukin lamarannya, masukin CV-nya, dievaluasi lagi gitu apa yang. Terus juga mungkin zaman sekarang kan platform untuk cari kerja juga udah lumayan banyak ya. Maksudnya ada LinkedIn, ada Indeed, ada Jobstreet. Maksudnya online platform bisa kalian manfaatkan semaksimal mungkin. Maksudnya sekarang informasi yang bisa kalian dapat kalau emang kalian mau cari itu udah banyak banget sebenarnya. Kayak apa ya? Mungkin back then kalau gue di 2017 waktu gue lulus 2018 nyari informasi kerja di luar negeri aja gue nggak. Pokoknya sebelum gue kenal lo kan, maksudnya sebelum gue tahu lo kerja di luar negeri tuh gue nggak kepikiran juga kayak emang ada ya pekerjaan di luar negeri yang khusus untuk orang Indonesia. Gue juga totally no info waktu itu sampai akhirnya gue chat, gue tanya segala macam tentang referral program. Nah dari situlah gue kayak oke deh, coba buat grup yang bisa gue sharing informasi. Karena gue merasa gue ada koneksi di sini dan ada info, mungkin kalau ada lowongan gue bisa langsung sampai ke mereka, dan lebih ke bantu mereka. Terus so far dari yang 1000-2000 member ini, ada nggak yang update sama lo kalau dia udah keterima misalnya? Nah, so far sejauh ini yang sampai keterima, gue belum nerima ada feedback, tapi ada dari mereka yang udah kayak, oh udah sampai tahap interview nih. Terus kayak, apa ya, lo merasa, oh bisa nih ternyata gitu, mereka sampai interview, senang juga nih kayak bisa membantu orang gitu, walaupun mereka juga belum berhasil sampai ke diterima. Dan ada atau enggaknya ya, balik yang lagi sampai ke keterima, gue nggak tahu ya apakah mereka juga bilang atau enggak, tapi juga ada yang nge-infoin kayak, oh kak, misalkan oh bulan depan aku udah ke Malaysia nih, dan segala macam. Oh ada yang ngomong gitu? Ada di DM di TikTok ada, terus kayak yang minta info tempat tinggal di mana untuk bulan ini, terus gue berspekulasi kayak, oh mereka udah keterima. Terus kayak ada yang infoin, oh I've been following your TikTok, terus kayak dan kayak alhamdulillah bulan apa gitu gue akan berangkat ke Malaysia. Oh iya. Ada juga gitu yang kayak bisa juga ya membantu. ada mungkin beberapa, cuman yang directly mereka ngomong, gue keterima gara-gara lowongan. Mungkin yang ada yang lo share gitu. Itu so far sih belum ada yang update. Yang DM kayak gitu ada. Terus pas awal oh ya kan tadi lo bilang iseng doang ya bikin konten ya. Lo ada kayak ngerasa ke pressure nggak sih kalau bikin konten yang di awal-awal itu deh, atau enggak along the time? Gue awalnya iseng, tapi sebenarnya sejujurnya gue juga ngerasa kayak gue telat juga sih konten. Telat maksudnya? Telat kenapa? Gue nggak mulai dari dulu. Oh gitu. Kayak setelah kalian kesini kayaknya kalau misalkan gue udah mulai konten dari 2020 lah atau 2018 ya pas pertama kali gue kesini. Karena waktu dulu kan orang juga nggak banyak konten di sosial media, maksudnya TikTok juga dulu belum yang booming banget di awal-awal kita 2018. Tapi maksudnya gue kepikirannya kayak kenapa nggak gue mulai dari dulu ya gitu. Mungkin kalau gue udah mulai dari dulu, gue udah nggak kerja kantoran sekarang. Mungkin ya gue beranggapan kayak gitu, kayak telat juga nih, tapi ya better than never. Iya benar-benar. Terus
Karena maksudnya kenapa gue berpikiran telat, kenapa gue nggak mulai dari dulu? Karena dari dulu tuh sebenarnya gue udah punya bahan yang bisa gue sharing ke orang-orang gitu. Gue ada bahan informasi yang gue bisa share tapi nggak gue share gitu. Terus kayak kan gue juga baru mulai konten itu 2023, tapi itu pun masih kayak on off. Bener-bener fullnya itu 2024. Bener-bener konsisten. Gue coba untuk konsisten at least satu video per 2 hari. Itu gue baru mulai banget di 2024. Awal-awalnya sih gue kayak ngerasa bukan pressure sih ya, tapi lebih ke kayak gue tuh nggak pede kalau ngelihat muka gue sendiri di kamera. Itu awalnya itu. Kenapa juga gue pas di konten-konten awal itu lebih ke interview orang, karena gue ngerasa gue nggak pede sama diri gue sendiri. Gue tuh nggak suka kalau ngelihat pas lagi ngedit video nih misalkan, gue nggak dengar suara gue sendiri. Kok gini ya suara? Awal-awal tuh paling ngerasanya di situ sih, ngerasa kayak masih takut untuk ada depan kamera, masih belum pede untuk ada depan kamera, sampai ada di satu momen kayak coba aja terus kayak sampai sekarang kayak hanya juga ada di satu yang misalnya abis gue ngedit, suara gue aneh gak sih? Terus kata temen gue, bapak kayak gitu. Terus suara gue aneh gak sih? Gue nanya suka sama temen gue yang lain. Enggak, kok emang gitu kok katanya. Ya, gue kayak terus update. Pressure-nya di situ, pressure di awal-awalnya tuh kayak gak pede untuk munculin muka sendiri di video, di konten. Terus gak pede sama komenan netizen kan ada aja ya, maksudnya apalagi kita konten gue itu kadang suka membandingkan gimana kita Indonesia dan Indonesia. Karena menurut gue itu bukan hal yang sensitif, tapi mungkin untuk beberapa orang itu dan beberapa netizen itu ke-trigger gitu untuk komen yang komen-komen yang enggak yang seharusnya lah, ada pro and cons lah orang-orang komen gitu. Dan netizen sini sama netizen itu sebenarnya sama aja. Konten-konten yang gue buat pun yang mostly tentang kehidupan Indonesia, banyak juga mereka yang kepancing gitu ya. Ada aja yang ngebahas tentang Indonesia in a bad way gitu. Terus kayak, ya udahlah, nggak kenal gitu sama mereka. Terus kayak udah juga konten itu ada respon, ada yang mendukung, ada yang enggak. Udah selama gue mikir sama konten gue juga yang enggak yang menjatuhkan salah satu pihak ini, that's fine. Karena informasi atau konten yang gue buat juga tidak ada menjatuhkan salah satu pihak. Jadi pressure-nya itu, pressure-nya awal-awal mula gue nggak pede sama diri gue sendiri, gue nggak pede untuk muncul di kamera. Paling sisanya pressure dari komen-komen. Awal-awal sih agak terjadi aja. Ada yang komen kayak di satu sisi, oh bagus ya kamu bisa kerja di luar negeri bagus segala macam. Di satu sisi ada yang komen, pulanglah, gak usah menuhin Malaysia kayak gitu. Ada aja yang komen kayak gitu. Ada yang komen konoha, itu kan itu yang komen orang sini. Muslim. Kalau orang Indo kayaknya mereka nggak akan konoha, karena konoha juga terusnya. Gue juga nggak tahu sih awal semula sejarah kata konoha itu dari, tapi itu jadi ada banyak aja yang komen semak lah, terus kayak konoha ngapain sih di sini. Komen-komen kayak gitu ada sih. Dulu sempat kayak awal-awal mulai sempat kepikiran. Awal-awal sempat kepikiran. Awal-awal sempat kepikiran lah, karena pas melihat apalagi yang komen misalkan ada sampai ribuan. Oh iya. Gitu apa jenisnya kayak udah gue juga nggak kenal sama dia. Konten yang gue bikin juga bukan konten yang apa ya istilahnya negatif gitu. Jadi kayak udah terang namanya juga netizen. Terus berapa lama yang lo sempet kepikiran lah sama komen-komen negatif ini tuh, berapa lama sampai akhirnya lo kayak fuck it lah gitu? Kayak 2 atau 3 video pas gue liatin
lihat deh ada yang komen begini, lihat deh ada yang komen begini. Jadi bahas bercandaan sesama kita aja, terus kayak ya hilang langsung bahas lah udah. Juga sih, dia juga somehow juga tanpa netizen konten kita juga nggak ada apa-apanya gitu. Terserah deh, komen bagus nggak komen ya udah. Oh, gitu. Tapi kadang sampai sekarang juga masih kepikiran tentang ya, konten yang gue buat tuh bagus sebenarnya. Lebih ke situ, overthinkingnya lebih ke situ. Ini bisa viral nggak ya? Malah lebih mikirnya ke situ, bisa naik nggak ya kalau sekarang? Karena gue merasa cari-cari ide untuk konten. Dan sekarang tuh ditambah sekarang itu udah mulai banyak banget beberapa konten kreator orang Indonesia yang kerja dan tinggal di Malaysia juga. Sekarang tuh udah mulai ada banyak. Kalau dulu kan masih kayak paling 1, 2, 3 orang doang. Sekarang tuh udah mulai banyak, which is good sebenarnya. Maksudnya kayak kita juga ada komunitas sama konten kreator Indonesia yang Terus lo ada kayak ngeliat perubahan nggak? Misalnya kan dulu yang awal banget booming lah konten lo itu, sama yang sekarang kira-kira kalau dari segi viewers lebih boomingan yang dulu apa yang sekarang? Kalau itu tergantung kontennya. Kalau di account gue ya, kalau konten lo ini yang gue pelajarin pure dari akun gue. Kalau konten lo itu membicarakan atau membandingkan antara Indonesia dan Malaysia, itu cepat naik, confirm naik. Tapi kalau konten lo yang sangat amat informatif tentang gimana lo cara nyari kerja di luar negeri, hal apa aja yang harus lo persiapkan untuk kerja di luar negeri, naik. Tapi naiknya itu nggak sebanyak kalau lo membahas yang kayak tadi lo membandingin antara Indonesia. Ya mungkin juga gue bikin konten yang membanding-bandingkan terus kan, maksudnya jadi image di account gue ini juga jadinya jelek gitu. Cuman ya balik lagi, kadang gue juga mikir kalau lo mau cari viewers, lo bisa fokus ke ngebahas gimana ya perbandingan antara Indonesia dan Malaysia, itu pasti confirm gampang naik banget. Tapi balik lagi karena akun gue juga gue pengennya fokusnya tuh ngasih informasi tentang gimana lo dapat kerjaan di luar negeri. Paling hal-hal yang konten-konten yang ngebandingin itu gue cuma untuk cari viewers. Karena gue akuin beberapa konten gue yang naik itu adalah yang membandingkan antara gimana kehidupan gue di Indonesia sama gimana kehidupan gue di Malaysia. Gue sempet observe lah. Maksudnya gue sempet lihat-lihat konten-konten, gue ngeliatnya dari yang konten-konten Indo doang, maksudnya orang Indo yang konten gitu. Jadi beberapa orang-orang yang lumayan banyak followersnya di IG, biasanya ini pattern yang gue lihat ya. Pattern yang gue lihat adalah ketika dia ngonten dimana dia tuh jadi diri dia apa adanya, terus dia tuh dia tuh yang bener-bener be themselves gitu loh. Mereka jadi diri mereka apa adanya, terus mereka tuh kayak nggak mikirin terserah deh, yang penting gue pengen konten ini, menurut gue ini tuh informatif, ini tuh ada ya seenggaknya memberi informasi yang mungkin berguna untuk sebagian orang. Jadi ya udah dia upload aja tanpa mikirin ini tuh viral apa enggak. Justru ketika dia udah nggak mikirin lagi ini tuh bakal viral apa enggak, justru itu tuh yang jadi viral gitu. Terus habis itu ada tuh kayak satu yang bikin konten gitu kan, gue lihat dia waktu itu cerita gitu di platformnya kan, kata dia dulu dia bikin dia tuh dulu konten seniat itu
Justru ketika dia niat banget konten, justru viewers dia tuh kayak nggak naik-naik. Tapi ketika dia konten apa adanya dengan editing yang apa adanya, tujuan dia tuh satu, dia cuma mau sharing informasi doang. Justru itu booming banget. Nah, jadi di sini yang gue lihat tuh adalah lebih ke mindset kita gitu lah yang ditukar. Jadi kayak apa ya? Karena kan ya itu kan bisa dibilang bisnis juga kan. Bisnis kan juga ada energinya gitu. Jadi kalau kita come up dengan, misalnya kita pengen bikin bisnis nih, cuman kayak ketakutan kita tuh banyak gitu loh. Misalnya kita pengen bikin bisnis, tapi reason kita dibalik bikin bisnis itu adalah takut nanti miskin, takut nggak punya uang, takut nanti ini itu. Jadi banyak ketakutannya. Ya udah, hasilnya outcome-nya juga narik ketakutan yang lain gitu. Cuma kalau ketika kita come up dengan, kita shift mindset dengan mindset bukan source-nya tuh bukan dari lack of money atau takut, entah itu takut miskin, takut nggak punya uang, ini itu segala macam. Justru ketika kita bikin sesuatu emang purely kita suka itu, justru itu tuh akan mendatangkan banyak pintu yang kebuka gitu. Itu sih yang gue lihat pattern-pattern. Dan menurut gue it's all about mindset gitu loh. Gue setuju juga sih sama ini. Sebenarnya di perkontenan itu yang paling utama dan paling penting adalah konsisten. Once lo gak konsisten, mau lo edit sebagus apapun, mau konten lo sebagus apapun, kalau lo gak konsisten, lo akan kalah. Tapi kalau misalnya lo konsisten, itu tuh orang jadi akan notice gitu loh, karena lo konsisten. Misalkan lo tiap hari upload, at least sepersekian persen dari followers lo tuh mereka tuh akan notice tentang keberadaan gitu kan. Nah, sedangkan di mana sekarang algoritma TikTok itu ada yang bilang mereka kayak gini kan, oh udah upload tiap hari nih tapi algoritmanya nggak baca sama algoritma TikTok. Sebenarnya gue pernah dengar dari salah satu konten kreator. Sebenarnya algoritma TikTok itu bukan berarti kita upload tiap hari juga algoritma itu akan membaca kalau lo TikTok itu akan menyebarkan video itu ke orang lain. Bukan kayak gitu katanya. Tapi balik lagi, seberapa menariknya konten lo itu untuk menarik perhatian si viewers itu. Kadang ada aja mungkin orang yang misalkan, oh mereka editingnya bagus gitu. Tapi mungkin untuk beberapa viewers ini nggak terlalu menarik gitu. Walaupun editnya udah bagus, informasinya udah bagus, atau mungkin juga yang bisa dibilang kayak, oh mungkin informasinya terlalu berat untuk diserap sama viewers. Kadang juga ada juga yang misalkan, oh videonya yang kayak, oh ya videonya biasa aja nih, tanpa editing yang wah-wah banget, tanpa kontennya nggak yang berat banget, itu malah bisa FYP gitu. Gue pernah dengar juga once video lo itu berarti nggak FYP, berarti konten lo nggak bagus. Ada yang bilang konten kreator kayak gitu. Kan berarti kalau video lo nggak FYP, TikTok itu nggak nangkap algoritma. Karena memang berarti ya konten lo juga nggak bagus. Tapi ya balik lagi gue pernyataannya tadi itu setuju banget sih. Di konten itu sebenarnya yang mau nggak mau itu memang konsisten. Karena kayak sekarang lagi booming affiliate kan. Affiliate kan orang sekarang konten kreator banyak banget yang tapi again balik lagi, satu konten kreator mereka misalkan ada yang konsisten terus-terusan konsisten. Tapi ada juga banyak juga sebenarnya mereka kayak, oh gue udah upload nih tiap hari udah sebulan tapi belum ada pemasukan. Secara mindset mereka akan mikir kayak, ngapain ya, gue udah upload tiap hari, gue udah update tiap hari, gue juga belum dapat pemasukan. Berhenti. Tapi untuk orang dengan mindset yang kayak, apa terus aja, gue upload aja tiap hari, upload aja konsisten aja terus-terusan,
in the end kayak mindset orang yang punya mindset yang konsisten ini dia akan menang dan akan kayak hukum alam gitu loh. Karena mereka udah yang lainnya itu kan mereka udah mikir kayak gue udah upload tiap hari, udah bikin konten tiap hari, belum ada pemasukan juga. Secara mindset mereka akan berhenti top, dan yang lainnya itu yang konsisten ini pasti akan berlanjut terus. Jadi itu kayak saingannya itu di awal memang banyak, tapi in the end lu tuh cuman bersaing sama diri lo sendiri gitu loh. Lo mau nggak konsisten atau enggak? Gue lihat dari perkontenan. Tapi untuk konsisten itu gen susah. Gue akuin untuk konsisten itu susah. Ini apa yang tadi gue bilang juga kan, kayak tentang mindset gitu. Nah, betul. kalau lo notice nih, mungkin yang awal banget lo konten, habis itu ternyata viewersnya ramai banget, mungkin lo tidak ada paksaan atau ketakutan bikin ntar viral nggak ya, kayak mikirin viral nggak waktu itu, enggak kan? Terus kayak lo kayak nggak mikirin viral, nggak mikirin aduh ini bagus nggak ya, nih itu nggak ya, maksudnya kayak nggak banyak worry-nya gitu loh ketika lo bikin konten. Terus kayak bikin aja lah gitu. Jadi lo tuh bikin konten dengan niat yang bisa dibilang bersih dari ketakutan gitu, dan akhirnya ternyata viewersnya banyak banget kan gitu. Itu yang gue alami juga dulu pas pertama kali gue booming, terus kayak kesini. Setelah itu gue upload, gue liatin lagi tuh viewers, gue liatin lagi turun. Dari situlah kayak mulai nggak males dia sampai akhirnya ada di fase gue yang vakum sampai 3 bulanan gue bener sama sekali. Karena gue berpikir kayak anjir udah ngonten, udah ngedit, nggak ada naik nih, viewers gue malah turun gitu. Itu yang gue akuin itu adalah mindset yang salah. Betul yang kayak tadi ya. Gue ada ketakutan konten gue nggak naik, gue ada ketakutan viewers gue nggak banyak, yang jadi kayak udah jadi males. Ada gue sampai ada di momen seperti itu. Padahal sebenarnya di konten-konten yang awal gue naik itu, gue tuh udah dapat beberapa tawaran bekerja sama, endorsement sama beberapa. Padahal waktu dibilang konten gue tuh waktu dulu gue masih 1000-an. Tapi ada aja gitu orang yang mau ngebayar gue untuk mempromosikan produk mereka. Sampai kayak, gue mikir juga kayak, nggak, konten gue udah mulai turun, gue udah mulai males konten. Sampai ada akhirnya kayak menutup rezeki ya. Terus sampai akhirnya kayak kesini kan ada beberapa konten kreator yang Indonesia yang tinggal di sini juga. Gue coba reach out mereka, kita coba untuk ketemu secara in person, ngobrol, ketemu lah, sharing satu jadi semuanya. Akhirnya kayak gue ngerasa kayak gue nggak sendirian, gue ada teman gue yang bisa gue ajak sharing. Gitu. Dari situ mulai lagi gue kayak ya mulai deh konsisten kayak sekarang itu at least seminggu itu mungkin 3 atau 4 video diupload gitu. Karena ya selain gue mikirnya selain gue sharing informasi, itu juga bisa jadi tambahan pemasukan lah ya. Saya bisa dibilang ada lah gitu. Ya sekarang sih gue udah berubah kayak yaudah gue upload aja mau viewers berapa juga, at least gue ada upload, ada informasi yang gue sampaikan ya. Gue sekarang nggak terlalu fokus ke viewers gue kecil. Ada lah some moment kayak itu cuman 300 viewers doang ya, itu cuman sedikit doang ya. Sekarang juga kadang gue bertok. Karena akun gue itu kan kayak gue membatasi akun gue itu. Maksudnya kayak gue bisa aja sih sebenarnya kalau gue mau ya gue membahas hal-hal lain, cuma karena fokus gue ke situ jadi kayak bukan terbatas sih. Ini terbatas sih. Ya jadinya terbatas scope yang mau lo bahas. Scope konten yang gue bahas itu jadi kayak nggak banyak gitu, nggak banyak yang bisa gue explore. Bisa aja sih sebenarnya, cuman karena guenya sendiri masih pengen fokus ke hal itu, jadi
Kayaknya yang ada kontentasi. Iya, mungkin itu sih apa? Mungkin bisa apa namanya? Cuma buat referensi doang gitu. Kayak lo inget-inget Betul, lagi betul. waktu awal pertama lo konten terus viewersnya banyak, kira-kira lo waktu itu ngapain ya? Yang lo lagi mikirin apa? Maksudnya kayaknya lo nggak mikirin apa-apa juga kan? Iya, makanya Upload waktu itu karena iseng aja, literally iseng, iya, kayak coba deh konten iya. naik nggak ya gitu. Soalnya kan kayak balik lagi kayak energi tuh bisa dirasain gitu loh, dan energi tuh kayak bener-bener kita tuh akan nge-attract current energi gitu. Jadi kita hanya akan attract energi yang sama kita. Soalnya energi yang beda tuh pasti nggak akan bisa ketemu. Kayak misalnya air sama minyak deh. Air sama minyak tuh kayak nggak akan pernah bisa nyatu kan. Ya air akan bisa nyatu dengan air lagi, dan minyak akan bisa nyatu dengan minyak lagi. Jadi kalau misalnya kayak ya balik lagi ke referensi konten lo yang di awal itu, lo bikinnya karena iseng, ya gue yakin, gue assume lo nggak ada mikirin apa-apa, lo kayak nggak ada overthinking waktu itu, lo bener-bener come up dengan mungkin energi lo kayak lagi bagus gitu, lo lagi happy aja mungkin, atau lagi nggak ada inilah, nggak ada ketakutan lah, kayak entah takut apapun itu, pokoknya lo tidak membawa energi itu ketika lo bikin dan upload itu, ya udah akhirnya energi lo tuh kayak pure lah, bisa dibilang gitu, pure dari ketakutan. Jadi ya akhirnya come bagus kan. Nah mungkin iya. Setelah yang benar-benar video pertama gue itu naik, kayak gue mikir awalnya karena gue nggak ada, bener yang tadi gue mention, kayak jadi nggak ada energi yang ketakutan di diri gue akan viral atau enggak, karena purely yang gue sharing saat itu adalah iseng aja awalnya tujuannya. Terus sampai setelah video itu naik kan, terus kayak gue upload lagi, naik lagi gitu. Terus ada di satu momen kayak pas gue upload, ih kok viewersnya kecil. Di situ jadi kayak ada momen pas mau gue upload selanjutnya, jadi takut gitu. Jadi ada kayak kepikiran, naik nggak ini video yang gue bikin, akan banyak nggak ya nonton. Nah di satu momen itu ada mungkin karena betul kan mungkin, tapi gue nggak sadar akan hal itu gitu. Jadi ada mungkin yang di diri gue pas mau upload tuh masih mikirin kayak naik nggak ya ini konten, naik nggak ya, banyak nggak ya yang nonton. Sampai akhirnya ada di momen gue yang konten-konten gue ada beberapa konten yang nggak naik, gue stop gitu. Itu yang mungkin jadi akhirnya menghambat. Mungkin kalau sebenarnya kayak yaudah upload aja kayak lo ya dulu nggak kepikiran ke sana. Karena gue mikirnya kayak bener yang tadi kan mungkin energi, ada banyak ketakutan di diri gue pas mau upload. Ya, sensitif nggak ya ini konten, atau naik nggak ya ini konten. Karena bener sih yang tadi awal-awal yang gue iseng pertama itu, gue nggak ada kepikiran ini video akan naik, akan viral, akan apa. Jadi gue tutup aja. Ya kesini-sini jadi kayak ada ketakutan untuk takut nggak naik nih videonya, takut banyaknya nggak nonton. Sampai ada di momen yang itu yang tadi video gue kayak sebenarnya gue udah males. Gue nggak ada vakum. Iya, karena kita nggak sadar gitu loh, justru ketakutan kita sendiri yang menghambat pertumbuhan kita gitu. Iya. Menarik. Kayak sekarang kayak mungkin kalau upload, terus sekarang kalau udah upload udah gue tinggal. Gue nggak yang terlalu mikirin. Ada juga sih di momen-momen yang kayak gue coba nge-video, lu nggak naik itu viewersnya, ya udahlah. Sekarang yang penting besoknya gue ya konten yang mau gue jujur gue ngerasa telat sih di konten. Gue ngerasa telatnya kenapa gue nggak mulai dari. Nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat. Tapi dulu juga zaman COVID kan, image TikTok kan dulu awalnya terkenalnya gara-gara COVID kan? Awalnya kan nggak terkenalnya kan. Betul, dulu kan Musical.ly kan? Musical.ly dulu.
Bukan yang Musical.ly sering diupload di TikTok, bukan gitu. Musik dulu namanya Musical.ly. Oh, dulu namanya Mereka ganti Musical.ly. ke TikTok. Terus image kita tahu ya Iya. 2000 dulu orang-orang yang main Musical.ly itu alay lah, apalah sorry. Tapi zaman dulu ya, zaman dulu. Terus orang yang main TikTok juga dulu kayak joget-joget doang gitu. Terus gue juga kayak enggak deh gitu untuk Iya. main TikTok gitu. Waktu dulu terus kayak turns out ya kesini sekarang coba ya gue mulai dari dulu 2020 ya mungkin gue udah gak kerja kantoran. Tapi kan justru TikTok jadi booming gara-gara COVID kan? Iya, Karena orang jadi di rumah doang kan? Orang di rumah doang akhirnya explore. Terus ya salahnya kita cuma jadi viewers doang gitu. Iya, Waktu dulu. zaman dulu kita jadi sebenarnya gue kalau kesini-sini gue kayak kepikiran kayak kenapa ya gue gak mulai konten dari dulu zaman COVID 2020 kan gue di Malaysia. Kenapa gue gak sharing aja tuh kondisi COVID waktu di Malaysia, sharing ke penonton gue. Udah terlambat ya. Masa COVID lagi? Nggak apa-apa, nggak harus nunggu COVID dulu baru konten. Cuman kalau gue ngerasa sekarang kayak mungkin sekarang effortnya agak lebih susah ya dibanding mungkin dulu kan mungkin gampang kali ya gitu zaman dulu. Zaman dulu juga. Dulu jajan gue bikin TikTok cuma buat joget-joget doang, itu pun diupload viewersnya only me. Bukan untuk publik gitu. Cuma ya gitu. Not my time. Iya, belum waktunya. Ya kurang lebih begitu obrolan kita sore hari ini. Pokoknya mau konten semangat aja. Semangat ya. Konsisten yang paling penting. Benar kata tadi, jangan buat energi kita jadi jelek hanya karena kalau energi kita jelek itu juga akan menarik hal lain. Iya betul. Pokoknya intinya it's all about mindset. Gitu kayak. Susah sih gimana sih mindset itu. Terus on track dalam mindset kita tuh on track di mindset yang bagus-bagus. Caranya gimana? Ya caranya yang pasti ya throughout our healing journey lah. Kan healing journey itu nggak cuma sehari 2 hari doang, nggak cuma liburan terus kita healing, that's not healing, itu namanya liburan. Kalau mau next shoot lah. Terus ya intinya kalau tentang mindset, cara ngerubah mindset ya itu prosesnya panjang sih. Cuman seenggaknya untuk awalnya mulai dulu untuk healing diri sendiri. Karena dengan kita healing diri sendiri throughout the time, cara berpikir kita pun akan shifting gitu. Dan itu nggak proses hari 2 hari tapi lifetime journey lah. Ntar itu berasa kok. Pokoknya intinya tuh ya salah satu cara buat apa ya awareness sih, sadar gitu kan. Cuman somehow sadar aja tuh nggak cukup, kita juga butuh action untuk misalnya kita udah sadar nih, oh kayaknya hal ini udah nggak cocok lagi deh, atau enggak kayaknya hal ini udah nggak align lagi sama diri kita gitu kan. Jadi oke, sadarnya udah, cuma ya kita mesti take action untuk merubah itu. Jadi sadar doang nggak cukup. Ya kurang lebih kayak gitulah. Action yang susah. Ya kurang lebih gitu sih. Intinya gini, ya gampangnya kalau kita banyak ketakutan nih, misalnya kita ya kayak yang tadi kita bahas lah. Misalnya mau beli barang nih, terus kita tend to milih barang tuh mau nyari barang-barang yang murah-murah doang. Misalnya mau beli gelas, terus nyari harga yang paling murah, gitu kan? Nggak mau beli yang entah harganya cuma beda 3 ringgit 2 ringgit doang. Nggak mau, pokoknya nyari harga yang paling murah. Nah itu tuh kan berarti tanpa kita sadari kita tuh takut, ya entah banyak ketakutan gitu loh, entah mungkin takut ntar nggak bisa nabung, takut miskin, takut nanti uangnya nggak ada, uangnya makin dikit. Jadi kayak banyak ketakutan gitu loh. Jadi ketika kita operate dari
energi yang kayak gitu, kita pun akan menarik banyak energi-energi yang sama kayak gitu, energi kurang juga, kurang lebih gitu lah. Jadi cara shift mindset gimana? Ya, apa? Ya itu ya di konten yang lain lah ya. Ya Kalau udah. mau, waktu part 2 lah. Engage kalau konten itu benar konsisten gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi terima kasih Andi udah jauh-jauh datang dari Cilacap. Ini podcast terlama. Terima kasih. Bye bye.